Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Diancara Maningsih, nomor absen 26, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan memaparkan tentang tahapan perkawinan dengan sistem pepadikan di Bali. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu sistem pernikahan di adat Bali, yaitu yang disebut dengan memade atau melamar. Memade atau melamar adalah sistem pernikahan yang paling lazim dilakukan di Bali, di mana pernikahan ini dilandasi atas cinta sama cinta dan restu dari kedua belah pihak. Pernikahan ini pun dilaksanakan di kediaman mempelai pria. Nah, adapun tata cara atau tahapan dari sistem pernikahan memade ini, yaitu yang pertama, memilih hari baik. Warga yang akan melakukan pernikahan harus memilih hari baik sesuai dengan kalender Hindu, di mana pemilihan hari baik ini dipercaya dapat melancarkan proses pernikahan dan kehidupan mereka saat berumah tangga nanti. Proses pemilihan hari baik ini dimulai dari saat calon mempelai pria datang untuk nyede atau memberitahukan, dan saat melangsungkan pernikahan. Yang kedua, ada nyekeb. Dalam proses pernikahan tradisional adat Bali, nyekeb adalah untuk mempersiapkan mempelai wanita, yaitu dengan melakukan luluran, di mana luluran ini didapat dari bahan-bahan seperti kunyit, beras, kenangan, dan daun merak yang ditumbuk secara halus. Nah, setelah wanita memasuki kamar, calon mempelai wanita tidak boleh keluar kamar sebelum dijemput oleh calon mempelai laki-laki, di mana upacara ini bertujuan untuk mempersiapkan mental kedua mempelai dan memohon restu kepada Ide Sang Hyang Widiwasa agar dilimpahi kebahagiaan lahir maupun batin. Tahapan pernikahan yang ketiga yaitu ada penjemputan mempelai wanita. Penjemputan mempelai wanita ini dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, di mana saat itu calon mempelai wanita sudah siap dengan menggunakan kain kuning tipis dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana kain kuning ini memberi filosofi bahwa sang mempelai wanita sudah siap melepaskan masa lajangnya dan menyambut kehidupan baru, yaitu kehidupan rumah tangga. Pernikahan selanjutnya yaitu ada mungkah lawang atau membuka pintu. Salah satu utusan dari laki-laki akan datang untuk mengetok pintu kediaman calon mempelai wanita. Saat itu pula dibarengi dengan tembang-tembang Bali yang mengisyaratkan kedatangan mempelai laki-laki dan diminta untuk dibukakan pintunya. Nah, setelah itu sang mempelai wanita akan dibawa ke rumah laki-laki menggunakan tandu ataupun digendong tanpa diikuti oleh keluarga dari mempelai wanita. Tahapan pernikahan selanjutnya yaitu ada mesegeh agung, di mana setelah kedua mempelai datang ke rumah mempelai laki-laki dan sebelum memasuki pekarangan rumah laki-laki, kedua mempelai melakukan prosesi mesegeh agung, di mana mempelai wanita akan melepaskan kain kuning yang telah dipakainya oleh ibu mertuanya dan digantikan dengan uang kepeng, di mana uang kepeng ini sebagai pertanda bahwa sang mempelai wanita sudah siap memasuki kehidupan rumah tangga dan sebagai penyambutan untuk mempelai wanita. Satu tahapan pernikahan selanjutnya yaitu ada mekale-kalean atau mengadeg-adegan, di mana proses ini akan dipimpin oleh pemimpin agama seperti pendeta atau pemangku. Proses ini pun bertujuan untuk membersihkan diri kedua mempelai yang dilakukan dengan beberapa prosesi, seperti menyentuhkan kaki kepada kali sepetan, melakukan jual beli antara mempelai pria dengan wanita, menusuk tika dadakan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sebagai simbol lingga dan yoni, dan yang terakhir yaitu memutuskan benang yang diikat di batang pohon dadap sebagai menganalogikan bahwa kedua mempelai ini sudah siap menyongsong dunia baru, yaitu kehidupan berumah tangga. Tahapan pernikahan selanjutnya yaitu ada upacara mewidi widana. Proses ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin agama yaitu sulinggih atau pemangku, yang dimana bunyi gentah akan mengiringi proses ini yang akan menyempurnakan pernikahan. Di mana
Proses ini bertujuan untuk membersihkan kedua mempelai dari upacara-upacara yang telah dilakukan sebelumnya. Kedua mempelai akan memasuki pura atau merajan yang terdapat di pekarangan rumah, memberitahukan kepada leluhur bahwa datang keluarga baru dan meminta izin dan restu agar dilimpahi kebahagiaan, agar keluarga dilanggengkan dan diberikan keturunan yang baik. Di mana kedua mempelai ini akan memakai pakaian kebesaran pernikahan atau bisa saja menggunakan pakaian adat biasa sesuai dengan kemampuan. Upacara terakhir atau tahapan terakhir dari proses pernikahan adat Bali yaitu ada mejauman atau mepejati. Di mana upacara ini identik disebut dengan ngabe tipat bantal atau membawa tipat dan bantal. Saat ini, sang wanita lah yang ikut bersama sang suami, ikut pulang ke rumahnya, dan didampingi oleh keluarga besar, kerabat, dan tetangga dari pihak pria. Sang wanita akan memohon izin untuk meninggalkan rumah secara niskala kepada leluhur dari keluarganya. Pada saat itu pula, pihak pria akan membawa penganan tradisional yang utama yaitu tipat dan bantal, yaitu sebagai simbol kekuatan lingga dan yoni atau purusa dan perdana. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai tahapan-tahapan pernikahan adat Bali yang seharusnya dilakukan oleh kedua mempelai pria dan wanita. Namun, seiring perkembangan zaman yang semakin berubah dan berkaitan juga dengan desa, kala, dan patra atau waktu, tempat, dan keadaan, ada beberapa proses yang tidak dilakukan, seperti upacara ngekeb, menggendong mempelai wanita, dan mungkah lawang. Namun, upacara lainnya pun tetap dilakukan. Nah, sekian video yang dapat saya tampilkan. Apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.